엄마, 닥터는 닥터랑 연락하지 말란다고 진짜. 너 복도에서 누가 찌래? 너 그렇게 쉬는 시간마다 매점 가면 살. Apa kabar guys? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Channel random tapi tetap memiliki edukasi di dalamnya. Hai semua, film kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan sepasang kekasih yang sama-sama mengidap penyakit yang berat. Mampukah mereka bertahan dari penyakit yang mereka alami atau malah sebaliknya? Film ini akan membuat kita menangis karena ceritanya lumayan sedih. Yuk ke ceritanya. Dimulai dari masa SMA, Jia melihat Song Hyun terjatuh dari luar jendela. Ia pun lantas keluar dan langsung membawanya ke rumah sakit. Lalu mereka berjalan di atas rel kereta dan Jia menanyakan kepada Song Hyun kenapa dia selalu bolos dalam pelajaran. Song Hyun pun bilang, jika suatu saat nanti dia pasti akan lupa dengan semua kenangan yang pernah ia lakukan. Dikarenakan dia mengidap penyakit Alzheimer yang akan membuat ingatannya perlahan akan hilang. Jia menganggap itu hanya lelucon, dan jika itu benar, tetapi dia tidak akan meninggal. Kemudian, scene berpindah ketika mereka telah lulus sekolah dan sudah hampir 7 tahun berpisah. Jia bekerja di salah satu perusahaan. Ketika ia sedang makan roti, terlihat perutnya sakit. Sedangkan Song Hyun membuka toko roti dan ia sangat suka membuat cake dan menghiasnya. Dokter menemui Jia dan bilang, jika kanker perut yang dialaminya itu sudah sangat sulit disembuhkan. Walau kemoterapi dilakukan, itu tidak akan berhasil. Pada suatu ketika, Jia mendapat kiriman kue yang tidak diberitahukan namanya. Jia pun menghubungi ibunya dan bertanya, tetapi kue tersebut bukan kiriman dari ibunya. Pada hari ulang tahun Jia, pacarnya yang bernama Sojin merayakan bersama-sama. Dan pada saat itu juga, Jia berkata jujur kepada pacarnya bahwa ia mengidap penyakit kanker perut dan sudah sangat sulit disembuhkan, membuat Sojin terkejut. Saat di depan restoran, Jia tak sengaja bertemu Song Hyun. Lantas mereka pun masuk ke dalam untuk mengobrol, dan teman Jia pun bergegas keluar untuk memberikan kesempatan Jia dan Song Hyun mengobrol. Jia mengetes ingatan Song Hyun soal kedekatan mereka waktu sekolah dulu, dan Song Hyun dapat menjawabnya semua. Lalu Jia marah. Kenapa tidak pernah menghubunginya? Sudah hampir 7 tahun lamanya. Besoknya, Jia memberanikan diri untuk resign dari perusahaannya itu, karena mungkin ia ingin menghabiskan sisa waktunya. Saat bertemu dengan pacarnya, Jia menyuruhnya untuk tidak menemuinya lagi. Ketika ingin pulang, Jia kembali bertemu dengan Song Hyun. Lalu mereka pergi makan. Di sana, Jia mencoba mengajak Song Hyun untuk berkencan. Mendengar itu membuat ia tersedak. Saat Song Hyun mengantarkan Jia pulang, Jia mengatakan soal perkataannya tadi itu hanya lelucon.
Ketika Jia pulang dan bertemu ibunya, tak disangka seseorang telah memberitahu ibunya soal penyakit yang dialami putrinya, membuatnya sangat terpukul. Scene berpindah saat mereka di dalam bus. Jia mengatakan kepada ibunya soal pertemuannya dengan Song Hyun. Terlihat Jia bilang jika dia sangat menyukai Song Hyun. Ibu Jia pun langsung pergi menemuinya dan berniat menjodohkan putrinya dengan Song Hyun. Tetapi itu membuat Song Hyun merasa ada yang aneh. Saat sedang tidur, Jia mengalami kesakitan yang luar biasa dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sojin datang dan mengajak Jia pergi berobat dan menjalani kemoterapi. Tetapi Jia menolaknya dan tak sengaja Song Hyun mendengar percakapan mereka dan merasa kaget. Jia mengatakan jika dia hanya ingin menghabiskan sisa waktunya. Saat di toko kuenya, Song Hyun pun merasa sangat terpukul. Scene berpindah saat Jia dan Song Hyun sedang berada di taman. Song Hyun mencoba menerima ajakan kencan pada waktu itu, membuat Jia sangat gugup. Song Hyun melakukan itu semua karena ia telah lama menyukai Jia dari waktu sekolah dulu. Song Hyun berserta teman dan lainnya mencoba memberikan kejutan kepada Jia. Dan pada saat itu juga Song Hyun mencoba melamar Jia langsung. Jia merasa aneh karena baru semalam mereka berkencan dan sekarang sudah melamarnya. Jia marah dan pergi. Lantas ia menemui ibunya dan marah karena tahu bahwa pasti ibunya yang memberitahu Song Hyun atas penyakitnya. Tetapi itu salah besar karena Song Hyun tahu dari percakapan waktu itu. Kemudian Song Hyun menemui Jia dan mengajaknya ke rumah. Di sana, Jia banyak melihat lembaran kertas yang ditempel oleh Song Hyun. Isinya adalah semua yang dilakukan Song Hyun telah dicatat di sana. Mengingat ingatannya akan perlahan memudar. Jia kembali teringat kata Song Hyun waktu sekolah dulu, dan itu bukan lelucon. Mereka pun bertemu di taman tempat mereka melakukan ciuman pertama waktu masa SMA dulu. Song Hyun kembali ingin menikahi Jia, tetapi Jia merasa itu tidak pantas, karena pada akhirnya dia akan tetap meninggalkan Song Hyun selamanya. Song Hyun terus meyakinkan Jia jika kita terus bersama selama 3 bulan saja itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika itu akan berakhir, maka semua itu akan menjadi kenangan. Jia perlahan menerima lamarannya, dan mereka pun menikah. Kehidupan mereka saat ini sangatlah bahagia, karena saling menutupi satu sama lain. Song Hyun membuatkan cake untuk Jia, dan ia pun mencoba mengingat semua yang telah mereka alami bersama. Karena pada akhirnya Song Hyun juga pasti akan lupa dengan kenangan itu. Saat bersih-bersih, tak sengaja Song Hyun melihat obat Jia dan meletakkan obat tersebut di atas lemari. Tak lama kemudian, Jia mengalami sakit perut yang luar biasa. Lalu, ia pun mencoba mencari obat Jia, karena penyakitnya itu Song Hyun lupa meletakkannya di mana. Tetapi akhirnya ketemu juga.
Ia pun merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena tidak bisa menjaga Jia dengan baik. Saat hujan turun, Jia sangat ingin memakan es krim. Karena itu, Songhyun rela pergi membelinya dengan membawa payung. Saat ia meninggalkan minimarket tersebut, ia malah meninggalkan kartu kreditnya dan berlari tanpa payung. Ibu Jia datang dan melihat Jia telah terjatuh, tak sadarkan diri. Ibunya pun langsung membawanya ke rumah sakit. Sedangkan Songhyun tersesat saat ingin jalan pulang, membuat es krimnya mencair. Namun, ia tak sengaja melihat gedung rumahnya dan akhirnya ia sampai di rumah dan Jia sudah tidak ada. Teman Jia datang ke rumah mencari Sohyun dan saat bertemu ia mengatakan kalau Jia sudah pergi. Membuat Songhyun semakin bingung dan perlahan mulai sadar. Ternyata es krim adalah permintaan Jia yang terakhir kalinya. Sejak saat itu, Songhyun lebih banyak termenung dan sesekali mengingat kenangan itu. Sebelum meninggal, Jia telah membuat sebuah video yang berisikan untuk tetap semangat menjalani hidup. Biarlah semua kenangan ini ia yang ingat saja. Songhyun pun menangis mendengar video terakhir Jia. Aku sangat mencintaimu. Dan cerita pun tamat. Semoga terhibur dengan alur cerita kali ini.